Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lari. Ini teorinya tentang illusion, act of illusion. Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas, tidak mau menghadapi. Biasanya larinya pada kepercayaan-kepercayaan, lari pada makna-makna yang dipandang universal, yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung. Pokoknya harus ini maknanya, karena ini sifatnya universal, itu lari namanya. Sampean punya pandangan kayak gitu, itu loh tidak cocok, sekarang situasinya berubah, tidak, pokoknya harus ini. Nah, itu namanya lari, tidak berani menghadapi kenyataan. Dan kalau orang lari dari absurditas, katanya kamu berarti dia tidak akan sanggup menghadapinya. Lari itu bisa macam-macam, ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya. Yang meskipun mungkin tidak relevan, tidak cocok dengan situasi, dipegangi mati-matian. Nah, itu namanya act of illusion. Illusion, bukan illusion ya, illusion. Pelarian. Banyak orang yang tidak sadar melarikan diri dari rumitnya hidup. Nyari nyaman dengan memegangi yang dia percaya, yang dia anggap benar, meskipun kalau mau jujur sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan. Nah, itu kritiknya kamu. Nah, bebaslah. Itu tadi. Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup, berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya, Pak, saya bisa memaknai hidup saya versiku sendiri? Syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Jadi freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas. Nanti kamu memperkenalkan konsep acceptance without resignation. Menerima tanpa menyerah. Jadi menerima tanpa menyerah itu, iya, saya terima hidup ini absurd, tapi aku tidak akan menyerah menghadapi absurditas itu. Aku akan memberi makna. Aku akan merancang hidupku, memutuskan pilihan-pilihanku sendiri. Jadi, disitulah kuncinya kebebasan. Rahasianya bebas itu apa? Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan absurditas hidup untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya. Itulah freedom. Ya tinggal kamu cermati hidupmu, kira-kira yang sangat membelenggu apa? Yang tidak relevan, yang kamu anggap benar dalam hidupmu apa? Yang tidak cocok apa? Dievaluasi. Jadi kalau Pak sudahlah Pak, biar jalan saja. Wong memang hidup ini absurd, biarkan saja saya ikuti absurditas itu, berarti namanya menyerah. Tidak boleh. Absurditas terimalah, tapi jangan menyerah. Ya kayak kamu misalnya berkaca terus, oh ya saya terima Pak wajahku kayak gini, tapi aku tidak menyerah. Ya tidak menyerah itu maksudnya kalau aku mau berjuang berusaha nanti hasilnya juga. Nah itu namanya acceptance without resignation. Jadi menerima tapi tidak nyerah. Ya saya terima Pak, IP saya jelek, tapi saya tidak menyerah.
Saya akan berusaha gimana caranya biar ndak DO misalnya. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Atau kok seandainya DO, saya akan memaknai secara berbeda. Nah, loh iya, saya terima DO-ku tapi DO bukan segala-galanya misalnya. Loh iya, emangnya hidup ditentukan oleh IP ijazah kan tidak. Ya, yo nomor satu nasib. Oke. Nah, ya. Kalau pas nasibnya jelek terus, dimaknai saja sebagai tantangan. Kasih makna baru nanti. Oke. DO kan membebaskan dirimu dari banyak tanggung jawab. Loh iya kan, cara membacanya begitu. Itu yang disebut pemaknaan. Jadi selama ini kamu dikejar-kejar, kamu tegang luar biasa. Wah ini sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi begitu DO, alhamdulillah. Bebas aku sekarang, tidak mikir lagi. Wong ya sudah free, kan gitu. Itu namanya contoh pemaknaan. Jadi bebaskan dirimu dari banyak belenggu. Ada banyak topeng yang hari ini kamu pakai, setiap topeng membelenggu kepalamu. Nah, coba cek mana yang masih relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak relevan, ya lepaskan. Bikin makna-makna baru biar hidupmu berarti, berharga. Karena sejago apapun kamu, kalau hanya ikut-ikutan, tidak ada harganya. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Nyawanya teori eksistensialisme kan di situ. Dirimu berharga sebagai manusia, itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Bukan kerumunan tapi individual. Kamu sebagai apa, ingin tampil sebagai apa, itu kan eksis hari ini, itu kan kamu artikan tampil. Muncul sebagai apa. Nah itu eksistensialisme. Di situ eksistensialismenya kelihatan dari kamu. Oke. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Satu-satunya jalan untuk berhadapan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sepenuhnya bebas. Sehingga hidupmu, keberadaanmu, hakikatnya adalah tindakan pemberontakan. Berontaklah. Yang diberontak apa? Ketidakbebasanmu. Ada banyak hal yang membelenggumu, bebaslah. Tindakanmu apapun kalau dasarnya tidak bebas, tidak ada nilainya. Saya orang baik, Pak. Kenapa kok kamu melakukan kebaikan? Dipaksa ya, Pak. Itu kan tidak ada nilainya. Orang tidak akan ngasih hadiah kamu, wong dipaksa. Kamu salah juga begitu. Kamu melakukan kesalahan, Pak terpaksa, Pak saya memperkosa. Lah kok bisa dipaksa, Pak? Itu kan juga ketika dipaksa kan nilai salahnya juga berkurang banyak. Wong kamu ndak bebas milih sendiri. Kalau boleh milih kamu ndak akan memperkosa, tapi karena dipaksa ya terpaksa diperkosa. Contoh gampangnya begitu. Sehingga hidupmu harusnya adalah act of rebellion. Tindakan pemberontakan. Kamu ndak berontak siapa-siapa. Berontak nilai-nilai yang mengungkung hidupmu, yang membuat dirimu tidak eksis sebagai dirimu, sehingga semua tindakanmu jadi tidak bernilai. Nilai satu tindakan itu antara lain syaratnya harus kamu bebas. Dalam fikih kan selalu kan, misalnya haji apa syaratnya yang pertama balik, terus merdeka. Kan selalu ada istilah merdeka itu. Karena orang kalau yang tidak merdeka, tidak kena khitab. Tidak bisa kena hukum. Wong dia tidak merdeka. Yang dia lakukan
hanya sesuai perintah. Dia tidak bebas menguasai dirinya sendiri. Kalau dulu konotasinya memang perbudakan. Tapi hari ini ada banyak hal yang memperbudakmu, cuma kamu tidak sadar. Nah, nanti kamu renungkan sendiri. Sejauh mana kamu bebas, mandiri, menguasai hidupmu sendiri. Kenapa sih harus bebas? Katanya, kamu freedom is nothing but a chance to be better. Kebebasan itu tidak lain adalah kesempatan untuk jadi lebih baik. Biasanya ketidakbebasan itu menginginkanmu ada dalam status quo. Harus seperti saat ini yang begini. Itu biasanya terus kamu dipagar-pagari sehingga tidak bebas. Padahal hidup kita ini kan harus selalu berkembang ke arah yang lebih baik, lebih baik. Kalau bahasa hadisnya, yaumuhu khairun min amsihi. Ketika tidak lebih baik, berarti kita macet, mandek di kebenaran hari ini. Yang mungkin sudah tidak relevan lagi di hari esok. Maka bebaskanlah dirimu biar kamu bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi berarti apa? Syaratnya untuk eksis, kemudian menghadapi absurditas itu adalah kebebasan dirimu. Tindakannya adalah tindakan pemberontakan.